Retaka. Retaka adalah musuh utama di Boboiboy Movie 2, sosok alien kuat yang dulu disebut sebagai pemilik asli kekuatan elemen. Waktu kecil, dia dibuang ke planet Gugura dan tumbuh dalam lingkungan keras sampai akhirnya berteman dengan Tokkasa. Bersama, mereka menemukan dua Power Spera, Gamma Bot dan Crystal Bot. Tapi ambisi Retaka makin liar. Dia haus kekuasaan, menyerang pemilik kekuatan elemen lain, bahkan sahabatnya sendiri. Dalam pertempuran mereka, Tokkasa berhasil menyerap kekuatan Retaka dengan bantuan Ochobot dan secara tak sengaja membekukannya dalam es kristal selama 100 tahun. 100 tahun kemudian, sekelompok penambang kristal tak sengaja membangunkannya. Retaka marah besar ketika tahu kekuatannya sekarang dipegang Boboiboy. Dia dengan licik memaksa para penambang membantu menemukan bocah itu. Saat akhirnya berhadapan, Boboiboy kalah telak. 4 elemennya dicuri dan dia kabur ke planet Quaback buat latihan bareng Tokkasa. Sementara itu, Retaka mulai menyerang planet-planet berenergi elemen buat memperkuat diri. Hingga akhirnya, pertarungan terakhir terjadi di bumi. Retaka menumbangkan Tokkasa dan mengambil elemen kristalnya. Tapi Boboiboy yang sudah lebih kuat muncul sebagai Frostfire dan berhasil membalikan keadaan. Diakhiri dengan Super Supra Blast, Boboiboy mengalahkan Retaka dan mengakhiri ambisi gilanya. Retaka digambarkan cerdas, kejam, dan haus kekuasaan. Tapi di masa lalu, dia bukan sosok jahat. Dia adalah korban kebencian dan kelemahan yang berubah jadi monster. Tokkasa. Hangkasa, atau yang dikenal Boboiboy sebagai Tokkasa, adalah penguasa elemen kristal elemen tingkat 3 setelah tanah dan gempa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dulu dia bersahabat dekat dengan Retaka. Bersama, mereka jadi duo tak terkalahkan, sampai keserakahan mengubah Retaka jadi musuh. Setelah pertarungannya dengan Retaka, Tokkasa hidup menyendiri di planet Quaback. Dalam filmnya, Kokochi mengutus Boboiboy untuk menemui Tokkasa setelah markas Tapops dihancurkan Retaka. Tokkasa pun melatih Boboiboy dan Gopal agar bisa menghadapi penjahat itu. Tapi setelah latihan selesai, Tokkasa mengambil kembali kekuatan gempa milik Boboiboy demi mengaktifkan bentuk kristalnya lagi dan menantang Retaka. Namun, karena usia, dia kalah. Sebelum tumbang, dia sempat memberi nasihat yang membakar semangat Boboiboy, membuatnya memicu kekuatan elemental fusion untuk pertama kali. Belakangan terungkap bahwa Tokkasa masih hidup. Di akhir cerita, dia kembali muncul dan bersatu lagi dengan Boboiboy dalam momen yang hangat. Sebagai penguasa kristal, kekuatannya meliputi kristal armor, perisai dan tombak kristal hingga kristal kris, senjata tajam berhias pola kristal yang menjadi simbol kejayaannya. King Balakung. King Balakung adalah penguasa asli elemen Balak. Ia memerintah planet Rimbara dan dikenal sebagai raja sekaligus pejuang terkuat di antara bangsa Rimbarian. Di bawah kepemimpinannya, Rimbara hidup dalam masa damai dan makmur. Rakyatnya menghormati Balakung karena keadilannya dan dedikasinya menjaga keseimbangan di planet itu. Sayangnya, kejayaan itu berakhir saat Retaka datang menyerang. Dalam pertempuran sengit, Balakung akhirnya gugur di tangan sang penjahat. Kisahnya kemudian disebut oleh Hangkasa dalam The Secret of King Balakung sebagai pengingat akan pengorbanan besar sang raya. Namanya diyakini berasal dari gabungan kata balak yang berarti kayu dan kangkung. Fun fact, Tocen Datok sempat bilang harga ikan lebih murah saat Balakung masih berkuasa. Kuputeri. Kuputeri adalah penguasa asli elemen angin dan kini menjadi permaisuri planet Windara. Dulu, dia memperoleh kekuatan angin dari sebuah Power Spera dan sempat bertarung bersama para penguasa elemen lain melawan Retaka yang ingin merebut semua kekuatan mereka. Sayangnya, Retaka menang dan berhasil menguasai 5 elemen, sementara Kuputeri dan yang lain tumbang. Berabad-abad kemudian, setelah diselamatkan oleh pengawalnya, Marshal Paripos, ia beristirahat dalam kepompong selama 100 tahun untuk memulihkan diri. Saat bangkit, dia mendapati kerajaannya sudah direbut oleh penguasa jahat bernama Emperor Reramos. Bersama Maripos, ia pergi ke bumi untuk meminta Boboiboy mengembalikan kekuatan angin padanya, lalu membawa Boboiboy dan teman-temannya ke Windara agar mereka melihat sendiri kekacauan yang terjadi di sana. Namun, sesampainya di planet itu, mereka langsung diserang oleh para Jenderal Reramos. Kuputeri sempat tertangkap, tapi kemudian dibebaskan oleh Boboiboy Taufan saat Windara diserang Karantular. Ia membantu menenangkan Boboiboy Beliung dan menyelamatkan rakyatnya. Setelah pertempuran usai, Boboiboy berusaha mengembalikan kekuatan Beliung padanya.
Tapi ia percaya bahwa dia sudah cukup bijak untuk menjaga dan menggunakannya demi kebaikan. Kuputri dikenal lembut, cerdas, dan penuh empati. Meski petarung, dia menghindari kekerasan dan selalu mengutamakan perlindungan terhadap orang lain. Selain menguasai elemen angin, dia juga punya kemampuan telepati dan kekuatan penyembuhan. Mas Mawais. Mas Mawais adalah pemilik asli kekuatan elemen es. Bersama Panglima Pairapi dan para penguasa elemen lainnya, Mas Mawais pernah ikut dalam pertempuran besar melawan Rataka. 100 tahun kemudian, konflik antara keturunan Panglima Pairapi dan Mas Mawais terus berlanjut. Kedua suku di planet Baraju, yakni suku Bara dan suku Salju, saling menyalahkan atas kekalahan masa lalu itu. Tapi dengan bantuan Boboiboy dan kawan-kawan, mereka akhirnya menemukan sebuah batu perjanjian di puncak salju membara, hutan Talistiwa di planet Baraju. Batu itu menyimpan bukti persahabatan antara Pairapi dan Mas Mawais sebelum perang besar terjadi, sekaligus harapan mereka untuk mempersatukan dua suku yang kini terpecah. Penemuan batu itu jadi titik balik, mengingatkan semua pihak bahwa persatuan pernah menjadi kekuatan terbesar mereka. Mas Mawais sendiri dikenal sebagai sosok tangguh. Menurut Mas Gardu, dia bahkan bisa tidur di tengah suhu beku tanpa selimut. Namanya dipercaya berasal dari gabungan kata mawas dan ais, mencerminkan sifatnya yang kuat, tenang, dan sedingin elemen yang dia kuasai. Panglima Pairapi, penguasa asli elemen api. Gak banyak yang diketahui soal masa lalunya, tapi sama seperti yang lain, dia memperoleh kekuatan api dari sebuah power spera. Secara fisik, rambutnya terbuat dari api yang menyala, dan pakaiannya bergaya tradisional Jepang dengan corak rumit yang memperkuat auranya sebagai pejuang. Senjatanya adalah Fire Chakram, cincin api mematikan yang ia kendalikan dengan presisi tinggi. Namanya diyakini berasal dari gabungan kata pyro dan api, keduanya berarti api. Menurut Tokasa, Pairapi nyaris mengalahkan Retaka sebelum akhirnya sesuatu terjadi yang menyebabkan kejatuhannya. Satriantar Ratna, pengguna terdahulu dari kekuatan Voltra, warisan turun-temurun dari pedang legendaris Royal Crimson Sword yang dimiliki para wanita bangsawan Gurlatan. Ia adalah sosok petarung tangguh yang ikut dalam perang besar melawan Retaka bersama para penguasa elemen lainnya. Ratna dikenal dengan kepribadian yang bersemangat dan vokal, kebalikan total dari penerusnya yaitu Boboiboy Halilintar. Meski keras di luar, dia penyayang, terutama terhadap Kuldar. Secara fisik, Ratna adalah alien berwujud humanoid dengan rambut merah bergelombang, kulit cerah, mata merah menyala, serta tanda lahir di bawah matanya. Ciri yang juga dimiliki cucunya, Kirana. Bekas luka di wajahnya menandakan banyak pertempuran yang telah ia lalui. Ia mengenakan armor khusus yang berfungsi sebagai pengendali elemen Voltra. Tanpa itu, kekuatannya akan sulit dikontrol. Senjata andalannya dikenal sebagai Satriantar Attack. Teknik petir mematikan yang mencerminkan julukannya sebagai pahlawan Halilintar. Nama Satriantar Ratna sendiri bermakna pejuang petir yang berharga. Karena Satria berarti kesatria, Antar diambil dari namanya, dan Ratna dalam bahasa Sanskerta berarti permata atau rubi, simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan yang abadi. Boboiboy. Boboiboy adalah bocah yang punya kemampuan unik buat ngendaliin elemen lewat power band atau jam kuasanya. Awalnya, dia adalah anak biasa yang tinggal di ibu kota bareng orang tuanya. Singkat cerita, dia dikirim ke Pulau Rintis buat tinggal sama Tok Aba. Dari situlah petualangan superhero-nya dimulai. Secara kepribadian, Boboiboy itu energik, berani, dan punya jiwa pemimpin. Dia nggak mikir dua kali buat ngelindungin orang lain, bahkan kalau harus ngorbanin dirinya sendiri. Walau tanggung jawabnya gede, dia tetap bocah yang ceria dan gampang kagum hal-hal kecil. Kadang dia bisa gampang kesel, suka ngelucu, atau nyelotok sarkas. Apalagi kalau udah bareng Gopal. Tapi meski begitu, dia punya hati baik dan rasa tanggung jawab tinggi. Masalahnya, semangatnya buat jadi pahlawan sering bikin dia lupa waktu buat temen-temennya. Di film pertamanya, dia belajar kalau nolong orang emang penting, tapi menjaga hubungan juga nggak kalah penting. Kekuatan utamanya adalah Elemental Split, kemampuan buat membelah diri jadi berbagai versi dengan elemen berbeda. Semua versi itu adalah cerminan sisi-sisi dirinya sendiri. Seiring waktu, Boboiboy tumbuh makin dewasa. Desain outfitnya juga makin keren, dan kekuatannya seiring waktu juga makin gila, terutama sejak dia bisa ngelakuin Elemental Fusion, gabungan dua elemen jadi satu bentuk super kuat. Kirana. Kirana, putri sekaligus calon pewaris tahta planet Gurlatan, tumbuh di bawah bayang-bayang keluarganya, ayahnya Kuldar dan sang nenek Satriantar Ratna.
Saat Retaka menyerang Gurlatan, Ayahnya gugur di medan perang, meninggalkan luka mendalam yang kelak akan membentuk ambisi gelap dalam diri Kirana. bertahun kemudian, dia bangkit kembali sebagai penguasa baru yang ingin menaklukkan seluruh galaksi di bawah panji Gurlatan. Awalnya, Kirana tampil lembut, bahkan bersahabat dengan Feng dan Kaizo, teman lamanya. Tapi di balik senyum itu, dia menyimpan dendam dan agenda besar. Dia memanfaatkan serangan Pak Pato hanya untuk mencuri kebot, lalu menggunakannya demi ambisi pribadi. Ketika Boboiboy datang membantu, Kirana menyerahkan pedang leluhurnya kepadanya, tapi justru itu yang memicu tragedi. Pedang itu menyerap energi Boboiboy, dan Kirana mengungkapkan jati dirinya, cucu Satriantaratna, pewaris kekuatan Voltra. Dengan kekuasaan itu, dia menuduh Boboiboy dan kawan-kawan sebagai teroris berusaha membentuk kekaisaran tunggal. Namun, saat obsesinya makin meluap, kekuatannya justru melampaui kendali. Dalam pertempuran terakhir, Boboiboy dan Feng berusaha menghentikannya. Di tengah amukan, Kirana melihat kehancuran yang dia sebabkan, menyadari dirinya hampir menjadi seperti Retaka, musuh yang dulu ia benci. Air matanya jatuh, dan akhirnya ia melepaskan Voltra Power. Kirana tersungkur, menyesali jalan yang ia pilih.